Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita bertemu secara online. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat di rumahnya masing-masing. Baik, untuk pertemuan ke-9 sesuai dengan silabus yang memang ada sedikit revisi, kita akan melakukan pameran atau showcase tentang diversity dan adat istiadat berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan bentuk penugasannya seperti apa, karena tidak memungkinkan kita melakukan pameran secara langsung. Jadi kita akan melakukan pameran terkait suku-suku budaya yang ada di Indonesia beserta kebiasaan-kebiasaan pola perilaku sehat sakitnya itu melalui video. Jadi hasil yang diharapkan dari penugasan kali ini agar pertama mahasiswa mampu mengenali dan menyadari keragaman berbagai budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, mahasiswa mampu memahami ragam dan bentuk praktek sehat dan sakit yang terdapat pada masing-masing suku yang ada di Indonesia. Nah, ada 11 suku yang akan dipresentasikan oleh 11 kelompok melalui video. Jadi yang pertama itu suku Bugis itu didapatkan oleh kelompok 1, kemudian suku Makassar oleh kelompok 2, Toraja kelompok 3, Mandar kelompok 4, Papua kelompok 5, Minahasa itu kelompok 6, suku Betawi kelompok 7, suku Jawa kelompok 8, Sunda kelompok 9, Flores kelompok 10, dan terakhir Minangkabau untuk kelompok 11. Nah, bentuk penugasannya kali ini itu ada dua. Pertama, Anda harus membuat video, dan yang kedua itu makalah. Ya, ada uraiannya adalah seperti ini. Jadi videonya itu nanti durasinya singkat, hanya antara 5 sampai 10 menit. Isinya yang pertama memperkenalkan anggota kelompok, lalu memperkenalkan suku yang didapatkan oleh kelompok, kemudian diikuti data demografik dan geografik terkait suku tersebut, bahasa apa saja yang digunakan, pakaian, tarian khas, kepercayaan, keyakinan yang dianut oleh mayoritas penduduk suku tersebut, lalu apa saja makanan minuman khasnya, lalu pola atau kebiasaan makannya seperti apa, lalu sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang dianut, serta yang paling penting adalah apa saja praktek-praktek budaya atau kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat suku setempat terkait sehat atau sakitnya masyarakat suku tersebut. Kemudian video ini tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa durasinya itu antara 5 sampai 10 menit dan merupakan kompilasi atau kumpulan dari foto, video, dan audio yang mendukung. Lalu video yang sudah jadi tersebut itu diupload di salah satu channel YouTube anggota kelompok. Nah, di bagian deskripsi berikan penjelasan singkat tentang apa isi video. Lalu cantumkan nama-nama anggota kelompok pada bagian deskripsinya. Nah, video yang sudah diupload tadi itu di-copy linknya dan di-paste pada channel YouTube saya, yaitu Nurhaya Nurdin, pada bagian kolom komentar dari video instruksi ini di bagian bawah, ya. Lalu tugas ini dimasukkan paling lambat itu hari Sabtu tanggal 4 April tahun 2020 jam 23.00 WITA. Nah, terkait makalah lengkap dari suku yang didapatkan. Nah, makalahnya terdiri dari cover, isi, dan daftar pustaka. Kalau cover sendiri seperti biasa ya, ada judulnya, kemudian logo Unhas, lalu nama anggota kelompok.
Lalu di bagian isinya sendiri itu berisi uraian lengkap tentang suku, adat istiadat, bahasa, budaya, kepercayaan, serta hal lain yang terkait sehat sakit di suku tersebut. Jadi lebih lengkap menguraikan apa yang Anda cantumkan di video. Nah, panjang makalah ini maksimal 1.500 kata di luar daftar pustaka dan lampiran lain. Huruf yang digunakan adalah Arial dengan font size 12, spasi 1,5. Daftar pustaka yang digunakan itu minimal 5, bersumber dari minimal 5 sumber, dan referensinya itu harus terbit dalam 10 tahun terakhir. Jadi referensi yang digunakan itu dipublish antara tahun 2010 sampai 2020. Khusus pada bagian lampiran, selain misalnya Anda ingin menampilkan foto atau gambar-gambar yang terkait dengan isi makalah Anda, di situ juga harus ada lembar tersendiri yang berisi uraian kontribusi dari anggota kelompok tentang apa saja yang masing-masing telah dikerjakan oleh tiap-tiap individu. Misalnya si A mengerjakan makalah pada bagian ini, pada bagian halaman segini dan segini, kemudian si B mengerjakan ini, si C mengerjakan video, si D mengerjakan audio dan sebagainya. Jadi harus jelas kontribusi apa yang diberikan oleh masing-masing orang yang ada dalam kelompok. Nah, jika ada anggota yang tidak aktif sama sekali atau aktivitasnya sangat kurang, maka koordinator bertugas menyampaikan atau tetap menuliskan di dalam uraian dan juga menyampaikan keluhannya atau menyampaikan tentang kondisi dari anggotanya yang tidak aktif tadi pada saat mengirimkan makalah ini ke email saya. Jadi makalah ini dikirim ke email saya di nurhayanurdin@yahoo.com dalam bentuk file MS Word dengan nama file, nama suku, underscore, tugas psikososbud 3. Lalu apa saja poin-poin penting yang akan dinilai pada video dan makalah? Anda sudah lihat pada RPS atau pada silabus itu saya cantumkan poin-poin, ada tabel yang berisi poin-poin penilaian video. Jadi di sana Anda bisa lihat secara detail, tapi saya rangkum di sini. Yang pertama itu harus tersedia data demografik dan data geografik. Data demografik di sini misalnya penduduk, sukunya seperti apa, kemudian geografinya, lokasinya, batasan daerah yang menempati daerah yang ditempati oleh suku ini, kemudian jumlah penduduknya dan sebagainya. Kemudian harus ada contoh adat istiadat atau keyakinan, kekerabatan dan pola makan. Kemudian Anda juga menggunakan beragam media untuk menjelaskan tentang suku ini. Jadi Anda bisa menggunakan cara atau atribut atau properti, foto, poster, video dan sebagainya untuk menggambarkan apa yang Anda jelaskan dalam video tersebut. Kemudian selain itu juga saya akan menilai kerjasama dan kekompakan anggota kelompok. Lalu kualitas video yang ditampilkan di YouTube maksimal mungkin yang kualitasnya bagus dan horizontal, jangan videonya yang vertikal karena tampilannya tidak akan terlalu bagus di YouTube. Kemudian satu lagi, kelompok juga harus aktif merespon pertanyaan kelompok lain pada bagian kolom komentar video di channel YouTube-nya. Jadi bukan di channel saya. Di channel saya itu Anda hanya menampilkan link video yang sudah Anda upload sehingga memudahkan saya untuk memeriksa dan memberikan penilaian kepada video-video Anda dan sekaligus juga sebagai bentuk dokumentasi bahwa seluruh kelompok telah memasukkan tugas terkait penugasan 3 ini. Oke, baik.